Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, hari ini alhamdulillah podcast kita sudah memasuki edisi yang ke-26, dan seperti biasa kita mengangkat tema-tema yang faktual, tema-tema yang viral di masyarakat. Nah, hari ini kita coba mengangkat sebuah tema tentang penjualan dan perdagangan satwa liar. Nanti coba kita elaborasi dengan konflik antara hewan liar dengan manusia. Untuk itu di studio sudah kita hadirkan 3 orang narasumber kita yang insya Allah hari ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan. Yang pertama, abang saya, Bang Nurul Ihsan. Terima kasih Bang sudah hadir. Bang Nurul Ihsan ini dari Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, atau disingkat dengan HK ya Bang ya. Ini LSM ya Bang ya? Ya, LSM. Kemudian juga sudah hadir juga yang terhormat Bapak M. Daud Pak. ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir. Beliau sekarang diamanahkan sebagai BLH Kadis LHK Aceh ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian kami juga di backup oleh Abu kami yang mulia Abu Tengku Haji Bustami MB. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah hadir. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita saksikan yang berikut ini. Pada pasal 21 ayat 2 di situ disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2022 yang lalu telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2022 tentang perburuan dan perdagangan satwa liar menurut perspektif syariat Islam. Salah satu poin fatwa tersebut menyebutkan bahwa menangkap dan atau membunuh satwa liar yang dilindungi di darat, di laut, dan atau di udara adalah tidak diperbolehkan selama tidak mengancam jiwa dan harta secara pasti. Namun, apakah Islam membolehkan perdagangan dan perburuan satwa liar? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Para pemirsa, karena terbatas sekali waktu kita mulai saja pembicaraan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kita semua. Saya mulai dulu untuk Bang Nurul, Bang Nurul Ihsan. Saya panggil Bang Ihsan aja Bang ya. Boleh. Bang, saya pernah membaca satu situs berita lingkungan Bang. Mungkin Abang juga pernah baca itu, ada namanya situs Mongabe. Ya, situs Mongabe itu memang situs yang khusus untuk membahas tentang isu-isu lingkungan. Ternyata Bang di Aceh, kalau kita lihat dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, itu ada masuk 787 kasus ya, konflik ya. Atau kita menggunakan istilah interaksi negatif ya Pak ya, jangan konflik lah, konflik terkesan terlalu heboh Pak ya. Kita ambil istilahnya interaksi negatif antara hewan liar dengan manusia. Itu ada 787 kasus Pak. Luar biasa besar. Sekurun waktu 2019 sampai 2023. Dan yang paling banyak itu kasus interaksi negatif gajah. Gajah liar itu 583 kasus. Dan yang paling banyak itu di Kabupaten Pidi. Nah, sementara diikuti lagi oleh kasus harimau. Harimau 113 kasus di kurun waktu yang sama. Dan yang paling banyak itu di Kampung Pangisa, di Aceh Selatan, Bang. Ada 38 kasus di sana. Kemudian sisanya ada orang utan. Orang utan itu 91 kasus. Tadi udah bicara juga dengan Abu tadi. Itu yang terbanyak juga di Aceh Selatan. Itu sekitar 35 kasus. Nah, pertanyaannya nih Bang, sebenarnya menurut HK ini fenomena apa yang terjadi ini Bang? Kok bisa ada aja kasus ini? Tidak, saya lihat dari data statistik itu tidak berkurang, malahan bertambah lagi. Dan data terakhir yang saya terima kemarin, itu sepanjang Februari-Maret 2024 itu ada 3 gajah mati Pak. Ya. Mati terjerat atau mati dibunuh. Nah, itu fenomena apa yang terjadi nih Bang? Bang Ihsan dulu lah dari HK. Iya, dari sudut pandang kita, pertama kita mau sampaikan perlindungan satwa dengan
istilah sekarang interaksi negatif satwa, dulu konflik satwa ya. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya Pak Denny, walaupun punya benang merah. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang konflik satwa, saya ingin sampaikan benang merahnya apa. Kenapa ini tinggi? Itu kan data di media, yang muncul di media. Catatan kita malah lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, salah satu faktor penyebab, mungkin ini penyebab yang utama, mungkin besar, dari banyak faktor adalah habitat yang terganggu. Terganggu habitat. Jadi, pertama uniknya kenapa tadi disampaikan ada beberapa satwa yang berkonflik tadi atau interaksi negatif. Tadi gajah, harimau, dan orangutan. Itu kan satwa besar. Kalau satwa-satwa kecil, banyak lagi sebenarnya. Nah, kita hanya mencatat satwa-satwa besar ya, satwa-satwa kuncil yang terjadi. Ya, intinya tadi di luar sempat kita diskusikan dengan Abu, selain habitat juga rantai makanannya, pasok makanannya di hutannya udah berkurang. Jadi interaksi negatif ini kita menengok faktornya pertama adalah berebutan lahan yang seharusnya habitatnya, ya kan. Kadang-kadang berita juga salah, harimau masuk ke perkebunan. Kadang-kadang kita harus balik juga, kita yang masuk ke habitatnya, jangan-jangan gitu ya. Nah, faktor lain adalah kesediaan pangan mereka di alam, kesediaan makanan ya, Bang, ya. Itu mungkin dua hal. Ada banyak faktor lain maksudnya. Sejauh ini HK sudah berbuat apa aja Bang untuk mencoba menekan angka kasus ini? Nah, kalau HK sendiri sebenarnya tidak masuk bagaimana memitigasi. Ya, ini kan dorongan kita kemarin ada terbitnya suatu produk peraturan di level daerah tentang bagaimana ini dianggap sebagai bencana, sebuah bencana konflik ini ya. Nah, kita dorong adanya pergub atau peraturan lainnya mengatur ini. Jadi semacam bencana luar biasa maksudnya. Ini jangan dianggap biasa lagi. Dari tadi Pak Denny sampaikan berita Monggobay ada sejumlah kasus. Berarti ini kan bukan suatu hal yang biasa-biasa lagi ya Bu. Jadi memang kita harus anggap ini suatu hal luar biasa. Jadi harus diselesaikan bukan hanya pada kasus per kasus lagi, tapi pada akar masalahnya apa. Nah, salah satu akar masalah yang kita sampaikan tadi adalah habitatnya terganggu. Berarti pendekatan HK lebih ke regulasi, kita yang mendorong, ya, penguatan regulasi. Posisi kita kan HK ini adalah sebuah organisasi non pemerintahan. Jadi selama kita memposisikan diri sebagai mitra pemerintah, lebih condong pada mitra kritis. Itu pada kita memasukkan, kadang-kadang kita memberi kritis ya. Jadi bukan lawan ya Pak Daud, mitra kritis ya. Kritis. Kadang-kadang banyak di awam salah paham. Orang yang kritis dianggap musuh kan. Tapi kita memposisikan di mitra kritis. Jadi mendorong bagaimana pemerintah mengambil suatu kebijakan sampai misalnya mendesak. Kadang-kadang kita juga memberi masukan gitu kan. Alhamdulillah selama ini hubungan kita dengan Pak Daud misalnya kita diterima baik misalnya kan. Gitu Pak. Baik Bang Eksan, terima kasih. Saya ke Pak Daud dulu Pak, belum ke Abu. Baik. Kalau menurut Pak Daud, selama ini regulasi yang mengatur itu gimana Pak? Apa sudah memadai atau bagaimana Bapak? Ya, baik. Sebelumnya kami menyampaikan sedikit terkait dengan bagaimana kondisi hutan Aceh. Iya. Kita alhamdulillah dianugerahi hutan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Aceh hari ini mempunyai 3,5 juta hektar hutan Pak ya? Hutan luasannya. Jadi kalau kita lihat persentasenya itu 60% dari daratan Aceh itu hutan. 60%-nya. Jadi memang sangat luas masih. Kalau kita lihat dengan provinsi lain yang ada Sumatera, di Pulau Sumatera, ini Aceh yang paling luas sampai dengan hari ini. Jadi provinsi lain dulunya juga sampai 50%. Lebih luas Pak ya? Lebih luas, tapi dikonversi menjadi sawah, dikonversi menjadi kebun, sehingga di luar Aceh, di Pulau Sumatera, itu sekarang semuanya di bawah 40, di bawah 30% luasannya. Nah Aceh, alhamdulillah sampai hari ini masih mempertahankan
60% kawasan hutan. Hutan perawan lagi Pak ya? Hutan perawan lagi. Jadi kalau 60% itu misalnya luasannya 3,5 juta hektar, 3 juta hektar itu yang ada tutupan. Tutupan. Artinya berhutan memang. Berhutan. Nah, itu satu. Jadi dari segi luasan untuk Sumatera, Aceh masih sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, juga selain kawasan hutannya, tutupan hutannya, kemudian juga kita di hutan Aceh terdapat 4 fauna kunci kalau kami sebut. 4 fauna kunci, Mbak. 4 fauna kunci. Jadi kita ada harimau Sumatera, kemudian ada orangutan, ada badak dan gajah. Gajah ya. Ada 4. Oh, itu disebut dengan satwa kunci. satwa kunci. Ya. Oh iya. Dan ini tidak ada di provinsi lain secara bersamaan. Masya Allah. Kita misalnya ke Kalimantan, tidak ada harimau Sumatera di Kalimantan, kecuali di kebun binatang. Harimau Kalimantan nggak pernah kita dengar Pak ya? Nggak pernah kita dengar kan? Di Pulau Jawa apalagi. Di Papua juga seperti itu. Mungkin luasannya kalau Pulau Jawa sampai 80% luasan hutannya. Tapi satwanya nggak ada. Iya, benar. Makanya kita turut harus bersyukur dengan rahmat Allah ini, bahwasanya Aceh dikaruniai hutan, kemudian di dalamnya juga ada fauna. Nah tentunya kalau kita lihat pertumbuhan masyarakat Aceh ini pasca konflik, pasca tsunami ini kan sangat luar biasa. Iya, benar. Jumlah penduduknya meningkatnya luar biasa pasca konflik, pasca tsunami. Sektor pertumbuhan di Aceh ini pasti bertumpu masih di sektor lahan. Kita nggak ada industri yang bisa menghidupi ribuan masyarakat, mungkin belum ada. Iya. Masih pada sektor lahan. Lahan ya, ketersediaan. Nah sehingga jumlah penduduk dengan jumlah lahan yang ada ini tentunya tidak dengan APL yang ada tentu pasti membutuhkan lahan ya. Secara berkesinambungan. Artinya jumlah penduduk ini terus bertambah, lahan tetap disinilah benang merahnya kalau kita lihat. Ya. Sehingga hari ini banyak misalnya yang membuka lahan, banyak yang bercocok tanam berdekatan dengan bahkan di dalam kawasan. Nah ini memang pertumbuhan Aceh ini di sektor lahan, dan kita juga tidak mengkonversi lahan secara besar-besaran. Artinya kawasan hutan masih kita dipertahankan. Nah memang kalau kita lihat seperti Pak Bang Ihsan sampaikan tadi, jadi kami sampaikan juga bahwasanya HK ini mitra DLHK. Mitra yang dapat memberikan masukan-masukan, sehingga kita dapat melihat di sini yang perlu kita lakukan peningkatan, kemudian mana yang perlu kita lakukan komunikasi dengan kementerian, dengan mitra-mitra terkait. Dia alhamdulillah sekali bisa dibantu oleh HK terkait dengan isu-isu lingkungan. Nah kemudian kalau kita lihat terkait dengan konflik, ini seperti disampaikan oleh Bang Ihsan, memang kan habitatnya pasti di hutan. Keempat satwa itu habitatnya di hutan. Nah sementara di lain sisi, kita juga pemerintah membutuhkan akses masyarakat. Ya masyarakat Aceh ini yang berada di sekitar kawasan hutan juga membutuhkan akses. Misalnya jalan-jalan tembus. Ini kan juga melewati hutan. Ya Pak. Jantolamno, Daya Luwes, Babarot. Ini semuanya melewati hutan. Nah, artinya kita pemerintah Aceh juga tidak anti terhadap pembangunan. Di satu sisi bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat, di sisi lain kita lingkungan hutan tetap kita jaga. Ini contohnya misalnya kami sampaikan komitmen pemerintah Aceh ini, misalnya kita sudah ada Kanun 11/2019 terkait dengan penggunaan satwa liar. Nah mungkin kanun ini nggak ada di provinsi lain. Kenapa nggak ada? Karena satwa liar itu kewenangannya pusat. 4 satwa tadi itu kewenangan pusat untuk mengurus itu. Karena kita memang tidak diberi kewenangan untuk mengurus itu. Nah, secara kebijakan sudah sangat maju Aceh di tingkat nasional. Namun memang tetap ada gesekan karena itu tadi kita masih bertumpu terhadap lahan, kebutuhan masyarakat, pembangunan juga membuka akses supaya masyarakat bisa lebih maju. Tapi kita tetap upayakan penyelamatan lingkungan. Contoh yang kami lakukan pemerintah daerah, misalnya pembangunan tol Sibance. Tol Sibance dari Banda Aceh sampai dengan Sigli. Nah,
ada satu seksi yang paling panjang itu seksi Selimum ke Padang Tinggi. Nah, hari ini yang dipacu sehingga Agustus bisa digunakan. Nah, di seksi itu melewati kawasan hutan. Jadi kalau seksi-seksi lain itu tidak melewati kawasan hutan. Melewati kawasan Selawah Agam, Selawah Inong, sama Cagar Alam Janto. Nah, di situ ada 2 satwa, gajah dan harimau. Kemudian ada satwa-satwa reptil lainnya, ada primata. Nah, kita melihat bagaimana jalan tol Sibance ini betul-betul dapat digunakan semaksimal mungkin. Jangan ada konflik, jangan ada nanti masalah lingkungan di situ. Sehingga pada saat itu kita dorong ke Hutama Karya sebagai owner tol Sibance supaya dibangun koridor untuk satwa liar. Semacam jalan khusus ya. Ini membangun koridor ini kan membutuhkan biaya. Hutama Karya, subkontraktornya Adikarya itu kan sudah ada kontraknya, sudah ada DID-nya. Kemudian kita usul supaya dibangun koridor untuk gajah, dibangun koridor untuk reptil, dibangun koridor untuk primata. Nah, setelah beberapa pertemuan akhirnya disetujui. Jadi perubahan anggaran itu luar biasa. Dari dulunya mungkin gorong-gorong mau dia bangun jembatan yang panjangnya sampai 30. Dibuat gorong-gorong, kemudian dibuat jembatan untuk primata. Ini artinya kalaupun ada pembangunan, kalaupun ada kegiatan, kita tetap mendorong bagaimana itu ramah lingkungan. Nah, ini yang tentunya apakah tidak ada dampak? Pasti ada dampaknya, tapi kita coba upayakan perkecil dampak itu. Diminimalisir, betul. Jadi itu salah satu upaya yang dilakukan. Artinya kalau sudah selesai seksi 1 nanti, kita sama-sama bisa melihat, Pak Ihsan, kalau kita masuk dari Janto keluar Padang Tinggi, itu nanti akan ada jembatan yang sangat panjang. Bawahnya itu bukan sungai, tapi daratan. Itu yang digunakan untuk koridor 1. Koridor yang untuk lewat. Kemudian nanti bisa kita lihat ada jembatan di atas, kecil dia jembatannya. Itu kita peruntukkan untuk primata supaya bisa lewat. Kemudian ada semacam gorong-gorong, tapi peruntukannya bisa untuk reptil. Jadi sampai ke reptil, ular, kadal kita perhatikan supaya bisa lewat. Dan itu kita undang memang profesor ahli konstruksi untuk satwa liar. Jadi dibangun dia supaya mau lewat seperti apa jalannya. Dia ini jalan saya. Ini jalan saya. Itu kita intervensi di tol Sibance. Begitu juga ke depan nanti mungkin dari Sigli sampai Medan. Nah, itu terus kita dorong. Tapi bukan berarti nggak ada konflik seperti di Mogabai tadi. Nah, pasti ada gesekan. Cuman bagaimana kita melihat ini bisa kita perkecil gesekannya. Baik, Pak Daud. Saya pikir tahan dulu Pak Daud, nanti akan coba kita elaborasi lagi. Saya ke Abu dulu, Abu. Ini kan Pak Daud cukup senang Pak Daud ya, karena memang di backup oleh beberapa lembaga mitra. Dan MPU juga nggak tinggal diam, Pak Daud. Jadi MPU pernah mengeluarkan fatwa juga, Fatwa nomor 3 tahun 2022 tentang perburuan dan perdagangan satwa liar. Saya ingin ke Abu dulu, Abu. Sebenarnya ini latar belakang lahirnya fatwa ini, Abu, sebelum kita masuk ke yang substansi nanti, mungkin bisa Abu jelaskan sedikit. Terima kasih. Dalam sidang tahun yang lalu lah, tahun 2022. Nah, kan tema ini kita angkat karena banyak keluh kesahnya di tengah masyarakat. Ada gajah yang turun gunung masuk kampung, ada harimau masuk kampung. Yang sangat meresahkan masyarakat bukan hanya ternaknya yang dimakan, bahkan tanamannya juga diganggu, bahkan keselamatan jiwa juga tidak terjamin. Maka oleh karena itu MPU merasa perlu mengangkat tema ini, berbicara tentu saja kita dalam bingkai hukum syariahnya bagaimana. Selain kita juga menelusuri apa sebabnya binatang ini turun, baru kita bicara bagaimana membunuhnya. Sehingga hari itu kita juga hadir, Pak Daud juga hadir memberi penjelasan apa sebab-sebabnya. Ternyata seperti yang disampaikan Bang Ihsan tadi juga Pak Daud, bahwa habitatnya itu terganggu. Nah, coba bayangkan di bulan bintang umpamanya. Pernah 2 tahun yang lalu saya mau cari kebun, karena ada kebun di sana. Kebun cengkeh dulu sudah lama ditinggal, tahun 87 dulu.
Jadi begitu kita masuk 3 kilo ke dalam, itu di sepanjang itu sudah enggak ada apa-apa lagi, enggak ada. Padahal sebelumnya hanya ilalang yang tumbuh, karena di belakang beda lahannya. Sekarang sudah bersih, pakai mesin semuanya. Jadi habitat mereka itu terganggu. Jadi tempat kan kampung mereka ya. Mungkin kalau kita kampung kita sudah diganggu, akhirnya mereka kan harus imigran kan, mencari tempat yang aman. Makanan mereka tidak ada lagi, akhirnya mereka turun. Nah, kan akhirnya kan yang terganggu kan kita juga, karena kita sudah mengganggu mereka. Tempat tinggal mereka kita ganggu, makanan mereka kita ganggu, karena kan sudah dibersihkan semua, nggak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya mereka kan makan buah-buahan, daun kayu dan sebagainya, akhirnya mereka turun. Maka kita perlu kita mengkaji secara syariat bagaimana, termasuk tentang pengelolaan alam itu sendiri kan. Di dalam agama kan tumbuh-tumbuhan itu juga manfaat untuk kita. Manfaat kayunya boleh digunakan untuk pembangunannya, buahnya, daunnya juga ada fungsi lain. Itu yang bermanfaat, boleh kita tebang. Yang bisa kita gunakan tentu dengan memperhatikan ada kesinambungannya, kan? Ada kesinambungannya. Di sisi lain, kalau yang tidak bermanfaat itu jangan diganggu, jangan ditebang, karena dia akan menahan air. Kenapa hari ini sungai kering? Karena stok airnya tidak ada lagi di gunung, karena tidak ada yang menahannya. Nah, jadi dari satu sisi itu manfaat kita dari segi tumbuhan terganggu, binatang juga terganggu, akhirnya mereka turun. Nah, ini yang mereka turun, penyebab mereka turun ke kampung-kampung. Baik kampung. Saya ke Bang Dorksan lagi Pak. Tadi kan HK kan juga ikut mendorong pemerintah ya, pemerintah untuk misalnya regulasi apa ya. Tapi di HK ada tidak advokasi Bang? Misalnya ada kasus-kasus yang terjadi seperti kemarin di Aceh Timur, kalau saya nggak salah itu beliau membunuh harimau. Ternyata karena terancam jiwanya, ternaknya dimakan segala macam. Itu HK ada nggak mencoba mengadvokasi sehingga si pembunuh ini mungkin bisa dibebaskan Pak atau diringankan hukumannya? Kira-kira HK ada nggak melakukan itu advokasi, jenis advokasi gitu? Ya, pertama saya sambung dulu apa yang disampaikan Pak Daud tadi. Aceh ini memiliki hutan yang bagus ya, dan anugerah yang luar biasa sebenarnya. Dan menarik bagi kita juga di hutan Aceh ini ternyata ada 4 satwa kunci. Tadi Pak Daud sudah sampaikan, dan tidak ada tempat lain. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Dan semangat kita di sini Sleman Aceh sama. Kita sepakat melindungi anugerah Tuhan ini. Makanya tadi Pak Daud sampaikan dari pemerintah ada kanun tentang perlindungan satwa, dan itu tidak ada di provinsi lain. Nah, di segi MPU juga ternyata ada fatwa. Kalau sepengetahuan saya tidak ada fatwa di provinsi lain yang seperti itu. Ini luar biasa kita. Anugerah luar biasa. Selain kita punya bentang alam hutan masih, kemudian masih ada juga satwa, 4 satwa kunci ya. Itu belum satwa lindung lainnya yang unik ya. Ini satwa kunci yang hidup dalam satu tempat. Ini luar biasa, dan kita punya kearifan sebagai khalifah. Dari pemerintah sudah ada kanunnya, dari ulama juga sudah ada fatwanya, menunjukkan bahwa kita punya semangat yang sama. Nah, kembali tadi pertanyaan Pak Denny. Ini suatu hal yang sudah ada aturan hukumnya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 5 tahun 90, jadi memang ada beberapa jenis satwa yang dilindungi. Nah, itu ada daftarnya, itu ada dari bentuk peraturan pemerintah. Nah, alasan kenapa ini menjadi dilindungi, ini ada satu alasan yang kenapa ini harus dimasuk daftar dilindungi. Nah, terjadi peristiwa-peristiwa yang sampai saat ini masih berlangsung di Aceh. Ada banyak faktor. Pengamatan kami dari tahun 2020 sampai 2014 awal itu tercatat 40-an kasus yang diputuskan oleh pengadilan. Itu yang diputuskan ya, yang sudah masuk ke ranah hukum. Belum mungkin ada kasus yang tidak masuk ke pengadilan, mungkin kekurangan bukti atau pelakunya sudah DPO atau tidak ditemukan misalnya. Itu satu hal yang lain ya. Tapi
pantauan kami ada 40-an kasus lebih dari tahun 2020 sampai 2024 ini yang diputuskan oleh pengadilan. Nah, kita melihat juga, misal kalau kita lihat kasus per kasus tadi, dicontohkan tadi, yang perlu dimunculkan dalam pengadilan, pertama adalah pembuktian. Benar nggak dia sebagai pelaku, ya kan? Harus dibuktikan juga sejauh mana keterlibatannya dalam suatu peristiwa. Bisa saja dia hanya membantu atau memang pelaku utama. Nah, kemudian pada niat, ya kan, itu hal yang mungkin yang bisa dipelajari lebih panjang dalam hukum acara. Niatnya betul nggak dia untuk membunuh atau memang tidak bermaksud untuk membunuh misalnya. Mungkin saja dia membela diri. Itu proses hukumnya ada mungkin, aturan hukumnya ada sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan, setiap kasus-kasus yang masuk ke pengadilan ini oleh aparat penegak hukum, baik polisi dan kejaksaan, tentu saja sudah memiliki cukup bukti, sehingga tuntutan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau memang dia membunuh, mungkin saja akibat membela diri, ada unsur namanya terpaksa, force majeure. Itu mungkin lain cerita. Nah, terutama pantauan kami dalam 40 kasus lebih ini, rata-rata pembunuhan satwa besar ya, pemburuan, perdagangan satwa besar, pembunuhan lah, itu rata-rata bukan karena murni untuk berburu. Persentasinya mungkin boleh katakan 70-30. 70 itu rata-rata karena mungkin dia pasang jerat di kebun, ya kan? Yang berburu mungkin 30%, yang khusus misalnya memburu gajah untuk ambil gadingnya. Tapi sebagian besar kasus-kasus yang masuk pengadilan itu tidak murni berburu, mungkin pasang jerat. Tadi kasus yang Pak Dini sampaikan, mengasih makanan, racun pada makanan kena harimau berkeliaran, ya kan. Jadi niatnya bukan berburu. Nah, niat awalnya itu, tapi dalam prakteknya begitu ada satwa yang mati misalnya, diiringi dengan perbuatan lain. Ada niat lain, wah ini mumpung daripada mubazir, dia mubazir, ambillah kulitnya, ambil gadingnya, itu memang perbuatan yang penyertaan. Nah, apapun ceritanya, karena pembunuhan satwa ini dilarang dalam Undang-Undang 5 tahun 90 ini, ya pelakunya tetap diproses hukum. Nah, masalah hukumnya nanti bagaimana, itu kan ada hakim yang memutuskan, ya kan? Ada pertama harus membuktikannya, niatnya apa, terus bagaimana. Mungkin juga dalam bahasa hukum itu ada alasan memaafkan, ada alasan membenarkan. Maka kalau kita lihat dari putusan-putusan pengadilan ini, dari kasus yang sama, bisa jadi jumlah hukumnya beda-beda. Ada yang kena setahun, tapi harimau mati nih, tapi pelakunya bisa beda-beda di pengadilan. Maka pertimbangan-pertimbangan hakim itu memang perlu, ya perlu. Baik Bang Ihsan, saya pikir sudah sangat jelas Bang ya. Jadi tergantung niatnya tadi ya. Cuman yang jadi masalah ada niat-niat lain di belakang itu setelah niat pertama ini selesai. Ini yang ini. Kalau dari sisi syar'i gimana tuh Bu? Awal-awalnya ini mau membela diri, tapi ujung-ujungnya ini bisa kita ambil rezeki dari sini, itu gimana Bu? Bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang diciptakan manfaat untuk kita. Jadi berburu pada hukum dasarnya itu boleh. Tentu saja binatang yang halal untuk dikonsumsi. Walaupun rusa, pamannya itu yang boleh kita konsumsikan. Sementara satwa liar lain yang memang tidak boleh kita konsumsi, artinya haram, itu dilarang di dalam agama. Kenapa dilarang? Tidak ada manfaat. Kita mau memburu gajah. Gajah itu dibunuh, kemudian diambil gadingnya. Hukumnya juga tidak suci. Kita mau pakai di mana? Di gantungan kunci kita bawa dalam sembahyang. Kemudian ada yang menangkap harimau, diambil kulitnya. Ya, kita ketahui kulit binatang kalau disamak, dipindah lendir-lendirnya, kemudian disucikan, dia sudah halal. Nah, sekarang yang halal itu hanya kulit, bulunya itu tetap harus dibuang. Sementara yang berburu harimau, yang mengambil kulit, yang dibutuhkan kan warna bulunya.
kan? Itu yang perlu. Boleh ambil kulit harimau, tapi dipindahkan bulu-bulunya. Kan nggak ada yang beli juga. Itulah tadi bahwa satwa liar yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dia dibunuh. Haram hukumnya dibunuh sesuai dengan fatwa kita. Haram. Kecuali kalau memang mereka sudah menyerang. Kenapa mereka menyerang kita? Ini juga harus dilihat seperti tadi. Apakah habitatnya, lingkungan sudah terganggu? Kalau yang terganggu bukan mereka yang salah, tapi kita yang salah. Jadi secara hukum syar'i haram memburu binatang liar yang tidak boleh dimakan, apalagi memperdagangkannya. Itu semua ada di fatwa kita, Bu, ya, fatwa MPU nomor 3 tahun 2022. Nanti pemirsa bisa akses di mpu.aceh.go.id tentang fatwa ini. Yang terakhir nih Pak, untuk Pak dan Pak, ini pertanyaan netizen sebenarnya nih Pak. Kalau tidak saya sampaikan ini, walaupun waktu kita hampir habis, nanti saya dikecam sama netizen Pak. Jadi tanggal 17 Mei yang lalu Pak, itu ada keluar daily report dari pemerintah Aceh. Itu isu tentang gajah masuk ke pemukiman warga di Pulau Tengah Pak. Jadi Bapak udah dengar juga, itu 17 Mei kemarin Pak, itu isu pemerintah Aceh. Bukan isu netizen, isu pemerintah Aceh. Di sistem daily reportnya itu disebutkan. Ini sejauh mana udah perkembangan kasus ini Pak? Silakan Pak Daud. Ya, terkait dengan konflik satwa liar atau interaksi negatif, dari beberapa kasus di beberapa kabupaten, ini kalau kita lihat memang sering terjadi konflik satwa liar. Nah, kita di pemerintah Aceh bersama dengan para pihak mitra, kemudian juga Kementerian BKSDA dalam hal ini mencoba melihat bagaimana penanganan interaksi negatif ini jangka panjangnya. Jadi misalnya yang di Klut tadi, kemudian yang di PD, yang di Pesangan, ini kondisinya sama. Artinya gajah ini memang kalau kita lihat dia pasti akan kembali ke jalurnya semula. Jadi misalnya dulunya di situ hutan. Kemudian karena itu tadi masyarakat kita kan memang tinggi kebutuhan akan lahan, membuka lahan, kemudian ada kegiatan-kegiatan rehabilitasi misalnya dengan jenis-jenis yang disukai, kelapa sawit, pisang, jagung. Ini kalau misalnya pas di lintasan gajah, begitu dia dapat ada tumbuhan seperti itu kalau sudah habis baru dia berhenti Pak. Dia makan sampai sekejang-kejangnya, baru dia pindah. Jadi kalau kita lihat permasalahannya, ini adalah jalur-jalur gajah yang dulunya hutan, ini sekarang banyak dikembangkan tanaman-tanaman yang disukai oleh gajah. Makanya salah satu inisiatif di kita di Alaka, daerah-daerah yang rawan tersebut, ini kita ganti dulu tanamannya dengan tanaman yang disukai, tapi juga produktif untuk masyarakat. Itu salah satu. Kemudian kita pada wilayah-wilayah tersebut kita bangun koridor. Nah, koridor itu bisa masuk hutan, kawasan hutan, bisa masuk APL, lahan masyarakat, bisa masuk HGU. Nah, penanganannya seperti itu tadi. Kalau memang bisa kita buat parit, kita buat parit. Karena biaya besar. Kalau bisa kita pasang fencing, kita pasang fencing. Yang terakhir, kalau nggak bisa, kita lakukan penyesuaian tanaman. Jadi pada daerah-daerah yang rawan seperti di Klut tadi misalnya, kita dorong di situ jangan tanam pinang dulu, jangan tanam sawit dulu. Itu disukai Pak ya? Itu yang paling disukai Pak. Jadi kalau itu dia sudah dapat di lahan tanaman tersebut, itu sampai habis betul baru dia keluar dari lokasi tersebut. Nah, dan ini memang tidak akan selesai dengan waktu cepat. Jadi butuh waktu memang untuk, apalagi memang kita tangani ini hewan liar. Jadi memang butuh waktu dan butuh dukungan semua pihak. Memang kewenangannya pusat, tapi kan yang dapat masyarakat, yang dapat kerugiannya masyarakat kita. Jadi pemerintah Aceh melalui kanunnya, melalui fatwanya, kemudian kita ada seksi konservasi di DLHK. Ini terus kita dorong. Kalau di provinsi lain, karena kewenangan pusat, itu pasti pusat yang diharapkan untuk menangani itu. Tapi Aceh tidak seperti itu. Kita pemerintah daerah, dan seperti Pak Ihsan tadi sampaikan, mitra, kemudian MPU juga ikut membantu dalam hal penanganan konflik satwa ini. Baik Pak Daud nih. Pak Denny boleh sedikit saya tambahkan. Sedikit aja Bang, karena waktu kita udah terbatas. Nah, apa yang disampaikan Pak Daud itu tambahan saja. HK sendiri, posisi kita tidak menolak konversi lahan untuk kebutuhan masyarakat, juga pembangunan jalan dan segala macam. Nah, yang kita harapkan ini sesuai dengan fatwa
Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 4 Majelis Ulama Indonesia nomor 4. Ini fatwa Majelis Ulama ya tahun 2014. Itu merekomendasikan bagaimana di Aceh dengan banyak konflik lahan yang dimiliki oleh perkebunan. Nah, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia bagaimana pemerintah meninjau kembali dan tidak ragu mencabut bila mana ternyata kebun-kebun besar itu adalah berada di habitatnya gajah. Ya kan? Ini kalau gajah masuk ke kebun sawit yang disalahkan gajah. Nah, ternyata memang itu habitatnya gajah, maka perlu peninjauan kembali, termasuk AMDAL-nya mungkin. Ini fatwa Majelis Ulama seperti itu juga gitu. Yang luar biasa Pak ini ya. Yang luar biasa. Jadi saya pikir waktunya terbatas sekali Pak. Terbatas sekali. Emang saya punya banyak stok pertanyaan sebenarnya. Cuman karena tadi udah diwanti-wanti. Jadi yang terakhir mungkin kesimpulan ya. Interaksi negatif hewan liar dengan manusia tentu tidak bisa kita hindari. Populasi manusia terus bertambah, sementara cakupan lahan ataupun hutan tidak bertambah, bahkan cenderung mengalami penurunan. Untuk itu, diperlukan kearifan dan kehati-hatian kita sebagai manusia dalam membuka lahan sehingga tidak mengganggu habitat mereka. Semoga hutan Aceh tetap lestari dan kita dapat hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar yang ada di dalamnya. Saya Denny Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.